Shalom buat semuanya. Berapa banyak kita percaya bahwa hidup kita selalu dalam kebaikan Tuhan. Tolong lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup kita semua dalam kebaikan Tuhan. Oke, terlebih dahulu sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, saya bawakan kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur, kita berikan hati dan pikiran kita untuk menjadi tanah yang baik, untuk siap menerima setiap benih firman Tuhan. Kita pejamkan mata, kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk setiap menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami menerima, tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan benih itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami, dan waktunya nanti akan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lewat firman-Mu yang kami tanamkan dalam hidup kami, itu yang membuat kami kuat, semakin kuat. Dan lewat firman-Mu yang tertanam dalam kehidupan kami, membawa kami berjalan menuju rancangan Tuhan. Dan lewat firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, menyempurnakan kehidupan kami, dan kami semakin hari semakin naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Dan lewat firman-Mu juga yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan, lewat firman-Mu mendewasakan kami semua. Mengucap syukur, terima kasih. Mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom saudara. Saya percaya kita semua selalu mengalami kebaikan Tuhan. Buat hari ini saya berikan tema, yaitu janji yang murni. Sekali lagi temanya janji yang murni. Yuk kita buka terlebih dahulu Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Oke, udah ketemu ya? Kita baca bersama-sama. Mazmur 12 ayat 7, di situ dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaimanakah perak yang teruji? Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekali lagi, janji Tuhan adalah janji yang murni. Saudara kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya itu ngelayat mesong itu ke teman. Kebetulan bukan cuma sekedar teman sesama hamba Tuhan sama saya, teman hamba Tuhan, tapi masih family. Istrinya dia dengan istri saya itu masih family, saudara papa dengan papanya istri saya dengan papanya dia itu kuku adik, jadi masih sepupu lah, saudara sepupu. Nah, ini yang meninggal, yang laki, yang suaminya punya papa, jadi orang tuanya meninggal. Sehingga karena masih family, masih dekat juga, sesama hamba Tuhan dan sebagainya, ya kan, saya mesong. Ketika saya ngelayat, duduk di meja tuh, dia nemuin duduk sama-sama sama saya, ngobrol sana sini, ngobrol ini itu gitu kan. Setelah ngobrol, dia ngomong sama saya, dia ngasih topik pembicaraan, dia ngomong, doa orang percaya, menurut kamu doa orang percaya itu selalu dijawab Tuhan apa enggak? Dia melontarkan topik pertanyaan pada saya. Doa orang percaya, saya berarti saudara dan saya percaya dalam Yesus Kristus, hidup dalam Yesus Kristus,
selalu dijawab oleh Tuhan apa enggak? Dia bertanya gitu. Saya nggak mau jawab. Saya cuma tersenyum, tapi saya tahu jawabannya dan saya bisa jawab. Semestinya saya bisa jawab, tapi sengaja saya lemparkan kembali ke beliau untuk beliau yang jawab dan beliau yang ngasih penjelasannya. Akhirnya dia mulai ngomong, ngasih penjelasan kalau doa orang percaya belum tentu dijawab. Bisa iya, bisa tidak. Bisa wait, tunggu. Tuhan minta menunggu. Dia ngomong gitu. Bisa ya, oke, puji Tuhan. Ketika kita doa dijawab oleh Tuhan, pasti orang senang ya, ingin gitu doa. Tapi bisa tidak, karena Tuhan lebih ngerti. Kalau selalu dijawab, tapi malah justru nanti jadi bumerangnya kita, sehingga Tuhan belum tentu mau jawab, nggak bisa memberkati, nggak mau mengabulkan doanya. Contoh aja misal, kalau kita punya anak kecil gitu, katakanlah anak kecil masih umur 10 tahun. Si anak kecil ini ngerengek sama papanya, "Pak, beliin mobil." Bukan mobil-mobilan loh, mobil beneran. Beliin mobil, ya kan, buat berangkat sekolah sendiri. Aku mau setir sendiri. Kira-kira kalau saudara jadi orang tua, jadi papanya, meskipun ada uang bisa mampu belikan mobil, apa kira-kira saudara belikan? Si anak ini minta mobil dan mau nyetir sendiri untuk dipakai sekolah, untuk dipakai bermain dan sebagainya. Saya percaya semua orang tua pasti nggak akan nurutin ya. Kenapa? Nggak mungkin nurutin, karena ini anak masih di bawah umur, nggak mungkin diizinkan untuk nyetir sendiri. Secara aturan di polisi aja juga nggak diperbolehkan kalau belum di atas 17 tahun. Pikirannya belum dewasa, belum matang, nanti terjadi yang enggak. Malah justru nanti kalau dibelikan bisa terjadi musibah buat si anak ini. Maunya hati sayang, tapi kalau salah ya akan jadi masalah kan gitu. Sama Tuhan kita juga sama. Belum tentu juga pasti ya. Tuhan juga bisa jawab no, tidak anakku. Karena apa? Kalau ini tak kasih, tak berkati kamu, tak setujui doamu, bisa jadi nanti jadi musibah buat kamu sendiri dan sebagainya. Tuhan lebih ngerti, Tuhan tahu. Atau Tuhan bisa jawab wait, tunggu. Tuhan mau lihat ketekunannya kita. Tuhan mau lihat kesungguhannya kita. Tuhan mau lihat ketaatannya kita di dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan tunggu, nanti tunggu waktunya, atau tunggu ini masih proses, on the way. Berkat itu on the way. Nah, yang dituntut oleh Tuhan sabar. Kita belajar sabar. Sabar apa? Sabar menantikan janji Tuhan. Sabar apa? Sabar dalam bertekun. Sabar dalam bertekun dalam Tuhan. Sabar dalam pengharapan untuk membawa kita, mendewasakan kita. Ada maksud Tuhan. Nah, berbeda dengan janji Tuhan. Kalau itu doa, keinginan kita, kemauannya manusia, kepinginnya ini, kepinginnya itu, kepinginnya ini, kepingin itu, ya kan? Bisa jadi yang diinginkan ini hanya memuaskan daging kita. Berbeda dengan janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, firman Tuhan katakan janji yang murni, pasti ya dan amin, pasti tergenapi. Nah, berbeda dengan doa kita, belum tentu digenapi sama Tuhan, belum tentu dijawab. Tetapi kalau janji Tuhan itu pasti buat saudara dan saya. Kita buka. Gimana sih supaya janji Tuhan itu tergenapi? Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti genapi setiap janji-janjinya. Apapun yang dijanjikan Tuhan di dalam firman Tuhan, ya kan? Tuhan pasti genapi. Pasti yes. Nah, kita belajar pada hari ini gimana janji yang murni itu
kita menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kita buka Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Yuk kita baca bareng-bareng ya, supaya kita ngerti. Kita baca pelan-pelan. Firman Tuhan bilang gini, Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia. Dia di sini maksudnya Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perhatikan, perjanjiannya diberitahukannya. Perjanjian Tuhan diberitahu kepada saudara dan saya, diberitahukan kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri bergaul karib dengan kita, dengan saudara dan saya. Kita semua tahu Tuhan yang bergaul karib dengan kita ini pasti orang yang dipilih Tuhan, orang pilihan Tuhan. Kenapa orang pilihan Tuhan? Yang pertama, yang jelas firman Tuhan katakan orang hidupnya takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan ini maksudnya gimana? Bukan takut, takut terus sembunyi. Bukan. Itu orang yang karena berbuat dosa takutnya kayak gitu sama Tuhan. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan itu hidup di dalam firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjauhi larangannya. Apa yang tidak berkenan bagi Tuhan, dia gak akan lakukan. Dia menjauhi. Tapi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan, hidup berkenan bagi Tuhan, dia lakukan dengan hati yang cinta, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Nah, itu beda. Hidup takut akan Tuhannya seperti itu. Ya kan, saudara? Perhatikan, Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang demikian, yang hidupnya dalam kekudusan, menjaga kekudusan, yang hidupnya sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Amin. Perhatikan. Nah, selanjutnya di situ katakan perjanjiannya diberitahukan. Tuhan tidak menyembunyikan apa yang sudah menjadi perjanjian. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kau akan selalu naik bukan turun, kau akan jadi kepala bukan ekor, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap Tuhanmu, aku akan tetap menanggungmu, aku mau menanggungmu, aku tetap mau menggendongmu, bahkan aku menyelamatkanmu. Itu janji-janji diberikan sama Tuhan dan pasti dikenapi sama Tuhan. Aku akan selalu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Aku selalu menyertai bahkan sampai akhir zaman. Itu perjanjian diberikan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang tidak cinta sama Tuhan, atau orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, itu perjanjiannya gak diberikan sama Tuhan. Karena apa? Diberikan pun percuma. Ayo, ada berapa banyak orang Kristen atau mungkin gak Kristen dikasih tahu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Enak kalau masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Masih ada setengah-setengah, mungkin masih nyantol, ya kan, di tengah-tengah pikirannya. Suatu hari direnungkan, masih ada kemungkinan. Tetapi masuk telinga kanan, keluar lagi ke telinga kanan, nggak mau dimasukin, nggak mau digubris. Nah, ini gimana mau Tuhan bergaul karib, gimana orang mengasihi Tuhan. Ya kan, ada banyak akunya Kristen, tapi belum tentu terima perjanjian. Tapi kalau saudara siang hari ini yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya berdoa buat saudara, perjanjian Tuhan selalu diberitahukan buat saudara. Amin. Oke. Selanjutnya, yang kedua, firman Tuhan dikatakan, yang kedua, Mazmur 25 masih tetap Mazmur 25 ayat 14. Di situ dikatakan orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia, akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukan. Jadi yang kedua, ayo kita hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya
janji yang murni itu, perjanjian Tuhan, janji yang murni itu diberikan buat saudara dan digenapi oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Di situ dikatakan juga, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkannya jalan yang harus dipilih. Hari-hari ini kalau saudara mengalami bingung, ngalamin jalan buntu, jalan mana yang harus saya ambil, jalan mana yang harus saya pilih, ada kerjaan dan lain sebagainya mungkin, atau dan lain sebagainya. Ingat, firman Tuhan katakan, banyak orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan ngasih tahu jalan mana yang harus dipilih. Tuhan akan tunjukkan pintu-pintu berkat mana yang harus diambil. Sehingga apa? Bukan keputusan kita sendiri, bukan maunya kita sendiri, tetapi ketika kita duduk dan berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan akan beritahukan mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia putuskan. Jadi bukan keputusannya sendiri, tetapi Tuhan yang akan menunjukkan. Firman Tuhan sendiri yang bilang, ya kan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Yang ketiga, Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 disitu dikatakan, yang ketiga, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada mereka yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Yang ketiga, yaitu mata Tuhan selalu tertuju buat saudara dan saya. Mata Tuhan tidak pernah berpaling. Tertuju itu maksudnya apa? Tertuju itu gini, berbeda dengan melihat. Kalau saudara melihat gitu ya udah cuman asal melihat. Tapi kalau tertuju, fokus, benar-benar fokus, tertuju. Ini saya sedang fokus melihat bunga ini. Nah, mata saya sedang fokus melihat, tertuju pada bunga ini. Sama, mata Tuhan juga gitu, bukan cuma sekedar melihat, tapi benar-benar fokus tertuju buat saudara dan saya. Fokus tertuju buat hidup saudara dan saya. Hari-hari ini apa yang saudara sedang alamin? Mungkin sakit, penyakitkah? Dokter memvonis apapun itu penyakit saudara mengalami masalah, kesusahan dan lain sebagainya, gak perlu khawatir, gak perlu takut. Sekali lagi saya tekankan, Anda tidak sendiri, saudara tidak sendiri. Sekali lagi, ulangi perkataan saya, ayo kita ucapkan sama-sama, saya tidak sendiri. Sekali lagi, 2, 3, saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai saya. Sekali lagi 2, 3, saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai saya. Mata Tuhan selalu tertuju kepada saya. Amin, saudara. Ayo, hari ini saya beritahukan ada kabar baik buat saudara. Mata Tuhan selalu tertuju. Jadi gak perlu khawatir, gak perlu bingung. Siapa yang hari-hari ini sedang bingung, lagi ngalami mungkin kerjaan sepi dan sebagainya? Saya sebagai pengusaha, saya bukan hamba Tuhan yang full time. Saya juga punya usaha, saya bisnis, saya dagang. Saya juga ngalamin hal yang sama seperti saudara, tetapi saya punya keyakinan mata Tuhan selalu tertuju pada saya, sehingga membuat apa? Saya selalu damai sejahtera, saya tenang, saya percaya selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Itu yang membedakan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Oke, selanjutnya yang keempat, Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10, di situ dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak apa? Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Yang keempat, hidup dipelihara oleh Tuhan. Katakan sama-sama sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, 2, 3,
hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju pada saya, hidup saya selalu dipelihara oleh Tuhan. Saudara tidak akan sendiri. Firman Tuhan katakan, aku tidak pernah sekali-sekali membiarkan engkau, aku tidak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Tuhan selalu menyertai saudara, matanya selalu tertuju pada saudara, bahkan memelihara hidup saudara. Ada amin? Yakin? Kun fayakun. Harus yakin dengan iman yang teguh. Ya? Oke. Yang kelima, firman Tuhan. Kita buka Habakuk 3 pasal 17 ayat 18. Kita cepat aja. Habakuk pasal 3 ayat 17 18. Itu firman Tuhan katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku akan selalu mencintai Tuhan, aku akan selalu mengasihi Tuhan. Habakuk 3 ini mengajarkan, sekalipun tidak ada berkat, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun aku sakit tidak disembuhkan oleh Tuhan atau belum disembuhkan oleh Tuhan, sekalipun aku dalam kesesakan, Tuhan belum menolong aku atau tidak menolong aku tetap mengasihi Tuhan Allahku, aku tetap mengasihi Tuhan Yesusku, aku tetap mencintai Tuhan Yesusku, aku tetap selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini contoh Habakuk berbicara tidak fokus sama berkatnya, tidak fokus pada mujizat Tuhan. Yang dicari bukan mujizatnya, yang dicari bukan berkatnya melulu, tetapi sang pemberi berkat, sang pemberi mujizat. Hatinya selalu melekat kepada pemberi berkatnya, bukan pada berkatnya. Kalau orang-orang yang belum dewasa, masih anak-anak, fokusnya pada hadiahnya, fokusnya pada berkatnya, fokusnya pada mujizatnya. Itu yang belum dewasa. Saya berdoa buat saudara hari ini, kita sudah didewasakan, selalu didewasakan dan terus semakin dewasa, semakin paham tentang firman Tuhan. Jadi tidak mencari berkatnya, tetapi melihat fokus kepada Yesus. Sekalipun Tuhan belum memberkati saya, sekalipun Tuhan belum menolong saya, aku tetap mencintai Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, aku tetap cinta Tuhan. Amin. Ayo kita belajar. Kita selalu lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Janji Tuhan itu pasti tergenapi buat saudara dan saya. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang kita lakukan. Sudah saya sampaikan, dari ini kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Kita tutup, kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik, dan kami percaya janji-Mu murni, seperti perak yang murni yang dilebur dalam perapian, dalam tanah yang sangat murni, lebih dari segalanya. Dan kami percaya janji-Mu pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau tidak pernah sekali-sekali membiarkan bahkan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan lebih lagi kami yakin dan percaya mata-Mu selalu tertuju buat kami, dan ada pemeliharaan Tuhan. Hidup kami selalu disertai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk pemirsa dimanapun berada, Tuhan selalu menyertai, menuntun kehidupannya. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan selalu topang, beri kekuatan. Hamba mengucap syukur terima kasih hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.